Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yularasati dari Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Saya di sini masih menduduki sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Kerom. Tujuan saya mengikuti interview novel ini karena ingin menumbuhkan rasa minat baca bagi kita semua dan memberitahu informasi novel yang inovasi dan pastinya inspirasi. Novel ini ditulis oleh seorang pemuda yang mendapatkan beasiswa S1 di Jepang. Pasti ada yang udah pernah kenal. Yap, namanya Jeremy Pauline. Ia memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Dia mengabdi di luar negeri dan ingin menjadikan Indonesia yang menjadi lebih baik. Dia menuliskan buku dan menceritakan semua kehidupan dia di buku yang berjudul Buku Latihan Soal Mantap Jiwa. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih buku latihan soal? Pasti isinya soal-soal semua ya? Pasti matematika ya? Jangan gitu. Semuanya sudah terjawab di bagian halaman belakang. Buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup dia mendapatkan beasiswa. Dia lahir pada 2 Mei 1998. Kemudian di tahun 2004 dia pindah ke Semarang untuk bersekolah, dan dia bersekolah di sekolah Elite Hand High School. Banyak teman-temannya yang di saat hari libur jalan-jalan ke luar negeri, ke Hong Kong, Singapura, Malaysia. Bohong kalau Jerome tidak iri, ujar Jerome. Jerome mulai dari situ tumbuhlah rasa ingin ke luar negeri, yaitu dia ingin sekali ke Disneyland. Namun dia terlahir dari kondisi keluarga yang memiliki ekonomi yang bisa dibilang cukup. Tapi di situ akhirnya dia berpikir bagaimana caranya dia bisa keluar negeri? Yap, dengan cara dia bersekolah ke luar negeri, yaitu beasiswa. Terus di saat dia SMP, dia mencari informasi tentang beasiswa. Di waktu SMA dia meluangkan semua waktu belajar untuk persiapan tes beasiswa. Dia mendaftarkan diri di NTU dan NUS Singapura. Namun sayangnya tidak berbuah hasil manis. Di situ dia mengalami kegagalan. Lebih tepatnya, Jeremy Pauline tidak lolos ujian beasiswa. Wajar bagi Jerome untuk rasanya kesal, kecewa. Namun yang gak wajar itu jika berhenti di tengah jalan. Seminggu kurang dari tes beasiswa dari Mitsubishi Scholarship for Indonesia. Akhirnya di situ dia mulai lagi belajar, dia mengikutinya, dan ternyata di situ dia lolos. Di situ dia memberitahu mama, bapak, dan abangnya bahwa dia lolos. Namun di situ ada masalah baru lagi. Kan dia mendapatkan beasiswa ke Jepang. Otomatis dia harus belajar bahasa Jepang. Di situ sama sekali dia tidak tahu bahasa Jepang. Dia belajar bahasa Jepang selama beberapa bulan, tapi ternyata saat dia kuliah di sana, dia mengikuti lomba pidato bahasa Jepang, dan ternyata dia menang. Inilah yang dinamakan kerja keras akan berbuah hasil yang manis. Jadi buat kalian, semangat untuk menggapai mimpi kalian. Gagal itu wajar, karena itu sebuah proses. Kemudian dia membuat YouTube. Dia membuat YouTube yang isinya sangat inspirasi. Di dalamnya ada tentang belajar bahasa Jepang, kehidupannya dia di Jepang, proses pembelajaran di Jepang. Kemudian dalam kontennya juga ada membahas soal-soal matematika. Soal matematika kadang dari netizen, kadang membahas soal tentang ujian UN, banyak sekali. Jadi buat kalian, nontonlah konten YouTube yang berjudul Ningho Mantap Jiwa. Isinya di situ sangat bermanfaat bagi kita semua yang ingin belajar matematika. Buku ini yang pastinya tidak bosan untuk dibaca. Saya sarankan
ini dibaca dengan waktu yang cepat, karena buktinya saya baca cuma 2 hari. Berarti buku ini tidak membosankan, karena di halaman pertama kita sudah disambut dengan puisi-puisi dengan mata pelajaran IPA, IPS, dan yang tidak buat bosan lagi, di lembar-lembar ini ternyata ada warna-warnanya yang membuat kita tidak bosan untuk membaca, dan ada tertera juga rumus-rumus matematika. Namun dari sekian banyak kenyamanan dari buku ini, ada sisi yang kurang menurut aku sendiri, yaitu di bagian dia menceritakan perjalanan hidup menjadi seorang YouTuber itu kurang detail. Jadi aku harap ada versi buku keduanya. Pasti banyak yang ingin menunggu. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya dari buku ini adalah berusahalah sebaik mungkin untuk menggapai mimpi, karena semua itu perlu proses. Tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu diseduh dahulu, apalagi proses kehidupan untuk menggapai sebuah mimpi kalian. Semangat buat kalian yang sedang belajar online dan untuk menghadapi kehidupan berikutnya untuk menggapai cita-cita kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.